Hai, Assalamualaikum. Apa kabarnya anak satu saat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Abang Kakak masih seperti biasa ketemu lagi dengan Miss Lina dalam mata pelajaran tematik, tepatnya tema 4, keluargaku, subtema 3, keluarga besarku, pembelajaran 5. Oke, Abang Kakak, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita akan berdoa terlebih dahulu agar segala kegiatan kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk berdoa sama-sama. Adab berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Abang Kakak, kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan sehingga kita masih berjumpa lagi dalam video pembelajaran seperti biasanya. Nah, Abang Kakak, sebelum kita lanjutkan, Miss Lina akan mengulang kembali pembelajaran kita hari Selasa. Ayo, Abang Kakak, ada yang masih ingat kita belajar apa ya hari Selasa ya sayang? Ada yang masih ingat nak? Ayo angkat tangannya. Siapa yang masih ingat kita belajar apa hari Selasa sayang? Iya, pintar ya. Kita masih belajar tentang keluarga besar dan Abang Kakak sudah mengirimkan juga tugasnya, yaitu menggambar keluarga besar, yaitu mulai dari papa, mama, kita, paman, bibi, kakek, nenek, dan sepupu. Dan Miss ucapkan terima kasih yang telah mengerjakan tugasnya ya Abang Kakak. Tetap semangat belajarnya ya sayang ya. Yuk kita lanjutkan pembelajaran yang selanjutnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa Miss Ina akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menyebutkan kosakata yang berhubungan dengan anggota keluarga besar dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat mempraktekkan cara memperkenalkan anggota keluarga besar dari gambar atau foto yang dibawa siswa secara lisan dengan benar. Yang ketiga, dengan melakukan pengukuran panjang pada benda-benda di sekitar kelas, siswa mampu mengenal panjang suatu benda melalui kalimat sehari-hari dengan baik. Dan yang keempat, dengan melakukan pengukuran berat pada benda-benda di sekitar kelas dengan alat dan satuan tidak baku, siswa mampu mengetahui berat benda dan mengukur benda dengan alat dan satuan tidak baku dengan baik. Oke Abang Kakak, itu tadi dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke materi yang pertama. Nah, coba perhatikan Abang Kakak. Di situ ada gambar Lani ya. Lani dengan siapa ya, bermain bonekanya sayang? Nah, kita baca dulu teksnya ya Abang Kakak biar kita tahu Lani bermain dengan siapa. Bermain bersama riang gembira, hati senang tiada terkira, walau pilihan kami kadang berbeda, dengan berbagi tak ada kecewa. Nah, Abang Kakak di sini Lani ya sedang berbagi dengan sepupunya. Berbagi apa sayang? Berbagi mainan ya. Jadi kita harus berbuat baik kepada sepupu kita ya, saudara, teman dan lain sebagainya. Sebagaimana Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Nah, Abang Kakak dari sini ya, dalam surah Al-Baqarah kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada terutama itu kedua orang tua, kemudian kerabat atau saudara, kemudian anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan kita juga dianjurkan untuk berkata yang baik kepada manusia atau kepada sesama manusia. Nah, Abang Kakak kita lanjutkan. Ceritakan tentang saudara sepupumu, apa kegiatan yang disukainya, serta permainan yang kamu mainkan bersama saudara sepupu. Apakah kamu senang bermain bersama saudara sepupumu? Nah, biasanya di sini Abang Kakak adalah menceritakan kebiasaan yang dilakukan dengan saudara sepupu kita ketika kita berkumpul dengan keluarga besar ya. Biasanya main apa ya Abang Kakak? Siapa nama sepupunya? Bagaimana perasaannya setelah main bersama sepupunya ya Abang Kakak? Nah, sekarang kita lanjutkan.
Lani dan adiknya sedang mengukur panjang benda. Alat yang digunakan adalah korek api. Korek api dapat digunakan untuk mengukur panjang benda. Nah, Abang Kakak, selain anggota tubuh ya, ada juga benda-benda yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang benda ya. Salah satunya itu korek api ya. Bisa juga nanti ada lidi, kemudian ada tusuk gigi dan lainnya. Oke, nah di sini ada gambar korek api. Itu adalah salah satu contoh mengukur benda dengan satuan tidak baku, dengan contohnya adalah korek api. Nah, bagaimana caranya? Coba perhatikan di sampingnya ya Bang Kakak. Kita akan mengambil satu korek api ya Bang Kakak. Terus pilih benda yang mau kita ukur panjangnya. Seperti di contoh itu ada pulpen ya Bang Kakak, boleh pulpen, boleh pensil, boleh benda-benda lainnya ya. Kita ambil satu batang korek api, kemudian kita ukur dari mulai ujungnya ya. Mengukurnya sama seperti kita kemarin mengukur panjang benda dengan jengkal tangan. Boleh kita ukur dari ujung bendanya, boleh dari ujung kiri duluan atau dari ujung kanan duluan, terserah ya. Kemudian kita akan ukur panjang pulpennya berapa batang korek api ya Abang Kakak. Nah, situ nanti kita akan tahu berapa panjangnya. Nah, coba perhatikan ya, di sini ada penugasan ya. Carilah alat ukur panjang sederhana lainnya seperti yang digunakan Lani. Sekarang lakukan pengukuran panjang dengan alat sederhanamu di kelas. Nah, kalau alatnya ini Miss tentukan kalau ada korek api di rumah boleh pakai korek api. Ya kalau ada pakai tusuk gigi juga boleh sayang ya, terserah ya. Mana yang ada bendanya di rumah sebagai alat pengukur panjang bendanya. Di situ sudah ada nomor 1 yaitu pulpen ya. Jadi panjang benda itu ada 3 batang korek api ya. Jadi nomor 2, 3, 4-nya itu dikerjakan ya sayang ya. Kalau memang tidak bisa minta bantuan sama mamanya, sama papa, sama kakak dan lain sebagainya. Oke, sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa besok ya Bang Kakak. Sholat 5 waktu ya dan tetap jaga kesehatan. Sudahi dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.